Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A kelompok 3, mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Siti Fajrah dengan nomor standbook A40121084. Perkenalkan, nama saya Natasya dengan nomor standbook A40121169. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia dengan NIM A40121109. Perkenalkan, nama saya Yana dengan stambuk A40121166. Perkenalkan, nama saya Tiara Mahendra dengan nomor standbook A40121171. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizkita dengan nomor standbook A40121163. Perkenalkan, nama saya Valencia Pangemanan dengan nomor standbook A40121083. Anak berkebutuhan khusus menjadi sorotan masyarakat maupun pemerintah selama hampir 1 dekade terakhir ini, baik dari segi layanan pendidikan, layanan terapi, aksesibilitas, dan berbagai hal terkait dengan pemenuhan hak bagi anak berkebutuhan khusus. Secara sederhana, anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan layanan khusus untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Hal tersebut mencakup anak-anak yang mengalami permasalahan maupun yang memiliki kelebihan terkait tumbuh kembang yang kaitannya dengan inteligensi, indrawi, dan anggota gerak. Seperti yang diungkapkan oleh Effendi bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan suatu kondisi yang berbeda dari rata-rata anak pada umumnya. Perbedaan dapat berupa kelebihan maupun kekurangan. Dari adanya perbedaan ini akan menimbulkan berbagai akibat bagi penyandangnya. Hayward menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Namun daripada itu, kondisi masyarakat saat ini masih banyak yang belum terbuka dengan anak berkebutuhan khusus. Permasalahan ini menunjukkan budaya masyarakat Indonesia yang masih belum tumbuh menjadi budaya yang inklusif, yang ramah dengan anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus yang pertama adalah tunanetra. Istilah anak tunanetra secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Kita perlu mendefinisikan fungsi atau kemampuan penglihatan yang tersisa. Hal ini bertujuan untuk membantu mempermudah dalam penyediaan layanan, baik dalam bentuk akademik maupun layanan tambahan sebagai keterampilan pendamping. Nah, seorang anak dikatakan mengalami kebutaan apabila mereka memiliki sedikit persepsi tentang rangsangan cahaya yang diterima atau mungkin tidak mampu mendefinisikan apapun penglihatannya, dengan kata lain disebut dengan lumpuh total. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat juga simpulkan bahwa anak-anak tunanetra adalah anak yang mengalami permasalahan pada fungsi penglihatan, sehingga mereka mengalami permasalahan dalam berorientasi dengan lingkungan dengan indera penglihatannya. Maka dalam hal ini, anak tunanetra membutuhkan layanan khusus dalam proses belajarnya. Secara umum, anak tunanetra harus belajar dengan menggunakan tulisan braille, yaitu dengan memanfaatkan indera perabanya untuk mengidentifikasikan tulisan braille. Selain membutuhkan tulisan braille untuk dapat belajar, anak-anak dengan ketunanetraan juga memerlukan pendekatan yang berbeda pada proses belajarnya. Nah, guru perlu menggunakan media pembelajaran yang mirip dengan bentuk nyata, seperti tiruan atau replika, sehingga anak tunanetra dapat memanfaatkan indera perabanya untuk membantu mendapatkan informasi dalam setiap kegiatan belajarnya. Tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami gangguan ketunarunguan adalah mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran.
Andres Wijosumarto dalam Soemantri 2007 menyatakan bahwa anak yang dapat dikatakan tunarungu jika mereka tidak mampu atau kurang mampu mendengar. Menurutnya, tunarungu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli dan kurang dengar. Tuli merupakan suatu kondisi di mana seseorang benar-benar tidak dapat mendengarkan dikarenakan hilangnya fungsi dengar pada telinganya. Sedangkan kurang dengar merupakan kondisi di mana seseorang yang mengalami kerusakan pada organ pendengarannya tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengarkan. Dampak secara khusus, hilangnya fungsi dengar pada seseorang dapat mempengaruhi proses komunikasi dengan orang lain. Telinga atau indera pendengar merupakan organ yang berperan sentral dalam proses penerimaan informasi berupa suara, yang kemudian diproses oleh otak sehingga menghasilkan persepsi tertentu. Setiap manusia dapat berkomunikasi dan berbicara secara verbal dikarenakan otak dapat merekam setiap informasi yang diterima oleh telinga sejak usia dini. Dengan demikian, hilangnya fungsi pendengaran sejak usia dini sama saja seorang anak akan mengalami miskin kosakata karena terhambatnya proses masuknya informasi berupa suara melalui telinga. Soemantri 2007. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya anak tunarungu tidak mengalami hambatan pada perkembangan inteligensi dan aspek-aspek lain selain yang berkaitan dengan pendengaran dan komunikasi. Oleh karena itu, dalam segi pelayanan pendidikan, anak tunarungu memiliki kemampuan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Namun daripada itu, guru memerlukan metode khusus dalam penyampaian materi pelajaran kepada anak tunarungu. Guru harus mampu berbicara dengan mimik mulut yang jelas, sehingga meskipun tanpa mendengar, anak tunarungu dapat mencerna informasi yang disampaikan. Lebih daripada itu, guru juga harus mampu menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh untuk membantu proses penyampaian informasi. Metode pembelajaran seperti ini dapat disebut dengan pendekatan komtal atau komunikasi total. 3. Tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang disematkan bagi anak-anak kebutuhan khusus yang mengalami permasalahan seputar inteligensi. Di Indonesia, istilah tunagrahita merupakan pengelompokan dari beberapa anak kebutuhan khusus. Namun dalam bidang pendidikan, mereka memiliki hambatan yang sama dikarenakan permasalahan inteligensi. Berdasarkan teori-teori tersebut, maka kita dapat mengetahui kebutuhan mendasar anak tunagrahita. Dalam proses pembelajaran, anak tunagrahita memerlukan pendekatan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya karena kecepatan proses penerimaan pengetahuan tentu lebih lambat. Hal tersebut tentu hanya berlaku bagi anak tunagrahita yang memang masih memiliki kemampuan untuk menerima pelajaran. Dengan kata lain adalah anak tunagrahita mampu didik. Akan tetapi bagi anak tunagrahita yang mampu latih, maka perlunya mereka mendapat latihan-latihan bina diri untuk dapat membantu dirinya lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut anak tunagrahita pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu menjelaskan tentang anak yang memiliki keterbatasan inteligensi di bawah rata-rata sehingga berdampak pada permasalahan akademik dan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Anak tunagrahita dapat diklasifikasikan dengan dasar inteligensi normal manusia dengan skala Binet berkisar antara 9 sampai 110. Adapun klasifikasi berdasarkan tingkat inteligensi adalah ringan IQ 65 sampai 80, sedang IQ 50 sampai 65, berat IQ 35 sampai 50. Anak-anak pada kategori tersebut membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat mengurus dirinya sendiri. Saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu tunadaksa.
Tunadaksa dalam konteks pendidikan khusus di Indonesia, tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan motorik. Pada konteks lain dapat kita temui pengguna istilah lain dalam menyebut anak tunadaksa, misalnya anak dengan hambatan gerak. Utamanya, anak tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan fungsi gerak yang disebabkan oleh permasalahan pada organ gerak pada tubuh. Somantri menjelaskan bahwa tunadaksa merupakan suatu keadaan rusak atau terganggu yang disebabkan karena bentuk abnormal atau organ tulang, otot, dan sendi tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada hakikatnya, anak tunadaksa memiliki berbagai jenis klasifikasi tergantung pada bagian anggota gerak mana yang mengalami permasalahan. Adapun berbagai jenis tunadaksa adalah clubfoot, kaku kaki, club hand atau kaku tangan, polydactylism, jari lebih banyak, syndactylis, jari berselaput, torticollis, gangguan tulang leher, spina bifida, abnormalitas sumsum tulang belakang, dan lain-lain. Pendidikan khusus di Indonesia menggolongkan anak cerebral palsy pada kumpulan anak kebutuhan khusus tunadaksa. Meskipun termaksud jenis disabilitas brain injury, anak cerebral palsy digolongkan dalam anak tunadaksa karena mengalami gangguan pada fungsi gerak, terutama pada otot. Anak tunadaksa mengalami gangguan pada anggota gerak, namun pada umumnya, anak-anak tunadaksa tidak mengalami permasalahan kemampuan inteligensi. Secara umum, anak tunadaksa mengalami perkembangan normal seperti anak-anak pada umumnya. Namun, lebih daripada itu, kita perlu memberikan perhatian pada anak tunadaksa. Dalam segi perkembangan sosial emosional, anak tunadaksa tumbuh dengan kondisi tubuh yang bermasalah. Tentu hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi perkembangan sosial emosional. Anak tunadaksa rawan akan perilaku minder, menutup diri, dan bahkan rawan bullying. Dalam proses pembelajaran, anak tunadaksa memerlukan metode-metode khusus yang disesuaikan dengan kondisi tubuh. Tidak setiap anak tunadaksa dapat menulis dengan baik, dikarenakan kondisi motorik halus yang tidak memungkinkan. Selain itu, pembelajaran berbasis akademik, anak tunadaksa juga memerlukan pembelajaran khusus. Untuk Tunalaras merupakan sebutan untuk anak yang memiliki gangguan perilaku yang menentang secara terus-menerus kepada masyarakat maupun dirinya sendiri, serta mengalami kegagalan dalam proses belajar di sekolah. Sebutan lain bagi anak tunalaras adalah tunasosial, karena mereka selalu melakukan penentangan terhadap aturan dan norma-norma yang berlaku, seperti mencuri, bahkan melukai orang lain. Anak tunalaras dapat mengalami dampak yang sangat besar jika tidak mendapatkan penunjang perkembangannya. Hal ini seperti stres berat yang mengakibatkan terjadinya bunuh diri. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kita dapat melakukan layanan penunjang bakat dan layanan konseling dan pendamping agar memperkuat sosial emosional mereka. Anak cerdas dan bakat istimewa. Anak berbakat dan kecerdasan istimewa sesuai undang-undang termasuk anak yang memerlukan layanan khusus. Hal-hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2003. Istilah anak berbakat memiliki kesamaan dengan istilah asing yang mana dapat diartikan bahwa anak berbakat merupakan anak yang memiliki kemampuan atau talenta di atas rata-rata anak pada umumnya. Namun, terdapat pendapat lain tentang istilah anak berbakat dan cerdas istimewa, yaitu mereka yang memiliki kemampuan atau IQ di atas rata-rata serta dapat berprestasi karena kemampuan tersebut. Pada umumnya, tumbuh kembang anak dengan kecerdasan bakat istimewa sama seperti anak-anak normal. Namun lebih ditekankan pada perkembangan aspek tertentu di mana mereka mengalami perkembangan yang lebih cepat dibanding anak-anak seusianya. Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa akan mendapat prestasi yang lebih banyak dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Namun akan berakibat fatal jika mereka mengalami kegagalan. Hal-hal yang dapat terjadi yaitu adalah menutup diri, stres tinggi, sampai bunuh diri dapat terjadi. Oleh karena itu,
Selain layanan untuk menunjang kecerdasan dan bakat, mereka memerlukan pendamping untuk memperkuat sisi-sisi emosional mereka.